Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nur Aziza dari kelas 10 MIPA 2. Pada kali ini, kita akan membahas materi mengenai konservasi air tanah dan daerah aliran sungai atau DAS. Simak baik-baik ya videonya, tonton sampai habis. Sebelum mulai ke pembahasan yang pertama, kita perlu mengetahui apa sih itu konservasi air tanah? Jadi, konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan konservasi air tanah. Selanjutnya adalah kegiatan konservasi air tanah mencakup perlindungan dan pelestarian air tanah, pengawetan air tanah dan penghematan air tanah, dan penentuan zona konservasi air tanah. Tujuan konservasi air antara lain menjamin ketersediaan air untuk generasi mendatang, penghematan energi yang cukup besar untuk pemompaan air, pengiriman, dan fasilitas pengolahan air limbah. Konservasi habitat yaitu penggunaan air, di samping untuk manusia, juga untuk pelestarian habitat organisme lain di alam. Jenis konservasi air tanah. Yang pertama adalah metode vegetasi. Metode ini memanfaatkan tanaman atau tumbuhan. Contoh kegiatannya seperti reboisasi dan penghijauan, pembuatan hutan kota dan taman kota, pembuatan jalur hijau dengan tanaman di tepi jalan atau lapangan, dan pengaturan ketat perubahan atau pembangunan lahan. Yang kedua adalah metode teknologi. Contoh kegiatannya seperti pembuatan sumur resapan. Sumur resapan yaitu salah satu metode konservasi air tanah yang menggunakan bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga bentuknya seperti sumur galian yang mempunyai kedalaman tertentu. Pembangunan sumur resapan harus memperhatikan beberapa hal, seperti harus dibangun di tempat yang cukup datar, air hujan yang meresap ke sumur tidak tercemar, dan harus mempertimbangkan keamanan bangunan di sekitar sumur. Yang kedua, rorak. Rorak merupakan suatu lubang berukuran kecil sampai besar yang dibuat di dalam lubang resapan. Fungsi dari rorak adalah untuk memperlambat laju aliran air ke permukaan, meningkatkan efektivitas saluran resapan, dan menampung air yang mengalir ke permukaan ke dalam tanah. Yang ketiga, mulsa vertikal. Mulsa vertikal sejatinya termasuk ke dalam jenis rorak. Bedanya, jika rorak murni dibuat dengan model lubang resapan, maka mulsa vertikal merupakan penggabungan rorak dengan mulsa. Fungsi penambahan mulsa atau serasah pada rorak ini adalah untuk meningkatkan kemampuannya dalam menyerap sedimen. Yang terakhir adalah embung. Embung merupakan suatu bangunan yang dibuat untuk memanen air hujan. Selain itu, embung juga bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas air tanah. Dengan adanya bangunan embung, maka para petani tidak lagi khawatir dengan pasokan air selama musim kemarau. Nah, itu dia pembahasan mengenai konservasi air tanah. Sekarang, mari kita lanjut ke materi berikutnya yaitu daerah aliran sungai atau DAS. Daerah aliran sungai atau DAS adalah daerah yang dibatasi punggung-punggung gunung, di mana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh punggung gunung tersebut dan akan dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama. DAS termasuk suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Lalu, apa bedanya DAS dengan sungai? Sungai adalah aliran air di permukaan yang berbentuk memanjang. Sungai adalah bagian dari DAS. DAS tidak hanya meliputi aliran airnya, namun juga bentang alam di sekitar aliran sungai. Secara umum, daerah aliran sungai atau DAS bisa didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang menyalurkan curah hujan ke anak sungai, sungai kecil, dan sungai. Menuju ke titik-titik aliran tersebut keluar seperti waduk, teluk, dan laut.
Kawasan daerah aliran sungai atau DAS biasanya terbagi menjadi 3 area atau daerah yang mengalir mulai dari catchment area hingga saat mengalir menuju lautan, yaitu yang pertama adalah area hulu sungai yang menjadi titik awal penampungan air hujan, umumnya berlokasi di dataran tinggi, perbukitan, atau pegunungan, serta banyak terdapat air terjun, jurang, serta memiliki lereng-lereng yang curam. Yang kedua, area tengah sungai. Sedangkan area tengah sungai umumnya akan relatif lebih landai dibandingkan hulu. Pada kawasan aliran sungai ini, banyak memiliki lekukan atau disebut juga dengan meander. Area ini merupakan lokasi aktivitas penduduk, serta menjadi tempat pembangunan waduk dan juga danau. Yang ketiga adalah area hilir sungai. Merupakan area yang kebanyakan digunakan untuk kawasan pertanian. Bentuknya juga lebih landai dibandingkan area tengah, sehingga kecepatan aliran air relatif lambat. Pada area hilir banyak terjadi erosi lateral yang menyebabkan sungai melebar dibandingkan area hulu dan tengah. Fungsi utama daerah aliran sungai terkait dengan masalah hidrologis, yaitu sangat dipengaruhi oleh curah hujan yang turun, faktor geologi, dan bentuk lahan. Fungsi hidrologis meliputi kapasitas DAS mengalirkan air, menyangga kondisi puncak hujan, mengalirkan air secara bertahap, memelihara kualitas air, dan mengurangi pembuangan massa seperti longsoran tanah. Berdasarkan fungsinya, daerah aliran sungai mempunyai 3 peran bagian, antara lain: yang pertama, bagian hulu, didasarkan pada fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kondisi tutupan vegetasi lahan DAS, kualitas air, kemampuan menyimpan air, dan curah hujan. Bagian tengah didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau. Bagian hilir didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi yang diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah. Nah, itu dia pembahasan materi mengenai konservasi air tanah dan daerah aliran sungai atau DAS. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.